Cukup kita bermodalkan 10.000 sahabat ya. Kita sudah bisa mengiritkan dolomit. Ini sebanyak atau seberat 1,5 kg. Dengan cara ini kita sudah bisa mengiritkan dolomit seluas 1 hektar lahan pesawahan kita sahabat ya, yang terkena asam-asaman. Ini saya sudah buktikan 2 bulan yang lalu dan hasilnya sangat maksimal. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ogi Gardal. Sahabat, sekarang saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih cara mengiritkan pupuk dolomit atau cara membuat kapur dolomit tersebut sahabat. Kapur dolomit merupakan kapur tunggal berkadar magnesium tinggi dan baik digunakan untuk tanah perkebunan. Nah, kapur untuk menaikkan pH tanah itu selain dolomit sahabat ya, bisa kita pakai kapur tohor atau gamping, juga hampir sama ya sahabat. Cuman perbedaannya kalau kapur selain dolomit itu bisa meninggalkan kerah kalaupun itu terlalu tebal. Sebelum kita lanjut cara mengiritkan dolomit tersebut sahabat, saya akan cerita sedikit. Nah, cara ini yang saya lakukan diambil dari channel PPL Pak Rizal ya, di channelnya Penyuluhan Pertanian Lapangan, dan saya membuktikannya 2 bulan yang lalu. Ternyata hasilnya itu luar biasa dengan sistem spray, dan saya buktikan di sawah yang pertumbuhan tanaman padi tersebut tidak maksimal. Dan setelah saya lakukan uji coba, akhirnya tanaman padi yang saya spray memakai cara tersebut ini hasilnya memuaskan. Nah sahabat, agar tidak gagal cara pembuatannya, coba ikuti cara dan trik ini agar pembuatan kapur dolomit tersebut berhasil. Karena waktu itu saya pernah gagal 1 kali. Dan ternyata setelah saya teliti dan pelajari semaksimal mungkin, akhirnya berhasil. Nah, cara pertama yaitu kita tentunya menyiapkan satu bahan, yaitu sini kita butuhkan dolomit sebanyak 1,5 kg ya. Nah ini tapi lebih seons nggak ada masalah sahabat ya. Dan bahan yang kedua yang kita gunakan yaitu jeruk. Nah, jeruk yang kita gunakan itu jeruk yang benar-benar asam atau buah-buahan apapun, entah belimbing apapun yang asam itu bisa kita gunakan untuk mengiritkan dari pupuk dolomit. Tujuan dari jeruk ini sahabat adalah agar ketika kita menyeprai ke lahan kita itu, dolomit tersebut siap dan cepat menyerap ke lahan kita dan siap menerima ke tanaman kita sehingga tidak tercepat asam-asaman. Dan itulah fungsi dari pengiritan tersebut sahabat. Oke, jeruk tersebut kita cincang-cincang seperti ini. Nah, buat sahabat yang memakai blender, menurut pengalaman saya yang lalu ya, memakai blender itu harusnya kita cincang-cincang lebih kecil ya, agar blender kita tidak rusak. Karena tahun lalu blender saya pernah terjadi kerusakan gara-gara jeruk ini. Dari itu kita cincang. Tetapi di sini sahabat, saya akan menumbuk atau menghalusinya, tidak memakai jeruk. Nah, setelah teriris seperti ini baru kita haluskan sahabat ya. Nah, triknya di sini ya, agar terhalus rapi, maksudnya tidak halus-halus sama, karena jeruk ini adalah keras banget sahabat ya. Nah, kita siapkan kain. Nah, setelah kita siapkan kain, baru kita masukkan ini penumbuk kita agar halus. Ini agar tidak terjadi atau muncrat ke muka kita maupun tidak keluar jeruk tersebut dari penghalusan. Nah, setelah halus seperti ini sahabat, lalu kita taruh di wadah yang sudah kita sediakan. Oke, untuk jeruknya begini ya sahabat. Setelah ini dulu sahabat, kita halus-haluskan seperti ini. Ini udah jadi, lalu kita remas-remas setelah ini. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, untuk ukuran dolomit misalkan 1,5 kg, berarti jeruk tersebut kita siapkan itu sebanyak 1 kilo begitu ya sahabat. Dan dolomit itu lebih banyak, dolomit lebih banyak, berarti setengahnya dari jeruk tersebut begitu sahabat ya. Nah, kita sediakan air sebanyak 15 liter, lalu kita taruh ke tempat jeruk tersebut yang sudah dihaluskan. Lalu kita keluarkan ini ya, yang asamnya ini yang kita keluarkan, ini yang akan kita ambil entarnya agar setelah ini sahabat. Nah, air itu kita sudah ambil barusan sedikit sahabat ya. Lalu kita taruh dolomit tersebut seperti ini ya. Nah, sambil kita taruh dolomit tersebut, kita akan campur adukan seperti ini sahabat. Sebenarnya dolomit ini sahabat ya tidak boleh digancu atau tidak boleh direndam. Tetapi dengan cara ini hasilnya akan luar biasa sahabat ya. Kenapa tidak boleh direndam? Karena dolomit itu mengendap sahabat ya. Tetapi dengan cara ini itu tidak ada masalah sahabat.
Nah, ini udah jadi ya sahabat. Setelah ini baru kita masukkan jeruknya semuanya seperti ini ya sahabat. Nah, kita masukkan jeruknya semuanya, gak ada yang ketinggalan. Itu air-air jeruk itu pun kita masukin semuanya ya. Nah, setelah kita masukin semuanya seperti ini baru kita aduk lagi. Nah, di sini prosesnya yang perlu sahabat ketahui agar hasilnya maksimal dan tidak gagal. Karena dulu saya pernah gunakan cara ini dan akhirnya itu gagal. Gagal kenapa? Dengan dosis yang saya pakai tersebut ternyata tidak cukup dengan yang saya perkirakan dan hasilnya tidak sesuai. Tetapi dengan cara ini akan hasilnya lebih maksimal, sahabat. Nah, setelah udah diaduk seperti ini, sahabat ya, lalu kita masukkan, ntar ya, kita bolak-balikan airnya agar hasilnya lebih maksimal. Nah, ntar sahabat, setelah ini kita akan memfermentasi selama 1 hari 1 malam, baru kita gunakan. Nah, sebelum kita gunakan, kita harus aduk-aduk dulu seperti ini sahabat ya. Nah, setelah kita aduk seperti ini sahabat, baru kita saring dari dolomit tersebut. Jangan sampai ikut ntar sprayer kita tersumbat. Setelah ini sahabat, nah di sini waktu kita akan memfermentasi dari bahan ini sahabat, pastikan dolomit yang kita buat ini ya, atau dolomit yang kita iritkan ini taruh di tempat yang teduh. Nah, kita siapkan plastik ataupun karung juga bisa ya, untuk kita melakukan fermentasi selama 1 hari 1 malam. Nah, keesokan harinya sahabat, itu jeruk tersebut akan bening ya. Nah, sebelum digunakan harus dicampur aduk seperti yang saya bilang barusan sahabat ya. Nah, setelah dicampur adukan seperti itu baru disaring. Setelah disaring baru dispray ke lahan pesawahan kita maupun lahan pertanian kita lainnya. Dengan dosis per liter kasih 5 cc saja, 5 cc per liter. Berarti kalau sahabat punya 15 liter ya tinggal hitung sendiri sahabat. Nah, begitu ya. Nah, setelah ini sahabat, kita fermentasi selama 1 hari 1 malam. Begitu ya sahabat, semoga bermanfaat. Setelah ini sahabat, oke sahabat, itu dia cara mengiritkan kapur dolomit ya sahabat, dan hasilnya pasti maksimal. Dan saya sudah uji coba 2 bulan yang lalu. Silahkan sahabat coba dan praktikin cara ini. Buat sahabat semuanya, silahkan lakukan sistem spray dengan ukuran yang disebutkan dari awal video ya. Dan semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas, pahit.